Oke, salam jumpa kembali bersama saya di Kirim Lead. Teman-teman, kita akan coba membuat ya sistem funnel untuk membaca sebuah button ya. Namanya kita semacam button tracking. Jadi supaya kita mengetahui di landing page kita tombol mana sih yang paling banyak mendapatkan klik dari iklan ataupun campaign yang kita jalankan. Misalnya kita masuk ke landing page herbal inilah misalnya ya. Nah, kita kemarin sudah membuat landing page di sini. Ada landing page-nya, ini sudah ada, ini pengunjung 2, ini pengunjungnya 95, rata-rata kunjungan sekitar 1 menit, tanggal pembuatan dan sebagainya. Nah, kita buka yang ini ya, kita buka yang ini, landing page-nya seperti apa. Oke, kita visit page. Nah, di sini kita kan sudah memasang beberapa tombol. Ini tombol 1, tombol ya, tombol 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada sekitar 7 tombol. Pertanyaannya, tombol mana sih yang paling banyak diklik oleh customer ataupun orang yang sudah sampai di landing page iklan kita ini. Jadi landing page-nya kita ini mana sih tombol, apakah tombol ini, tombol mana, kita memperhatikan ya. Nah, sebenarnya untuk membaca tombol-tombol tersebut kita harus menggunakan aplikasi namanya untuk pembaca heat map ya, heat map button. Sebenarnya kita bisa pakai aplikasi-aplikasi pembaca heat map ya, tapi itu kita harus mengeluarkan biaya yang lain, misalnya kayak Hotjar ini, misalnya ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk membaca tombol mana sih sebenarnya yang paling aktif, banyak diklik, misalnya antara ini sama ini dan sebagainya. Ini kita bisa kita baca ya seperti ini. Ini sebenarnya untuk membaca data dari tombol ya, tombol mana. Tapi kita bisa membuat tracking sederhana mempergunakan Kirim Lead. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana. Jadi kita masuk ke funnel, masuk ke folder. Makanya saran saya, setiap landing page sebuah produk jangan campur-campur ya. Kita bisa kelompok-kelompokkan seperti ini. Untuk alat cukur ya, misalnya kita punya produk alat cukur ya, alat cukurnya jadikan satu, kemudian untuk anatuk satu, nanti herbal apalagi jadikan satu funnel ya. Setelah masuk kita buat, nah ini yang saya katakan mini tracking ya, mini tracking. Jadi setiap tombol yang dipasang di landing page itu sebenarnya ada ID khusus ya, ada ID khusus. Kita akan coba lihat ya, ini kita membuka satu landing page saja ya, kita men-tracking satu landing page saja untuk praktikum kali ini, landing page yang ini yang sudah ada pengunjungnya ya. Nah, ini kita masuk ke buildernya. Di setiap tombol itu ada kode khusus dan setiap kita membuat landing page, membuat tombol tersebut ID-nya berbeda-beda. Misalnya tombol order ini ya, kita klik kiri, kita lihat di bawah nanti ada ID, sebentar. Nah, ini ID elemen ya, ini ID elemen 1M18W. Jadi kita bisa membuat pencatatan seperti ini contohnya. Nah, atas sendiri misalnya ya, atas sendiri ini area atas. Nah, ini misalnya IM18W, misalnya kita catat seperti ini ya. Nah, ini atas sendiri ya. Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini contoh saja, nanti ini kita bisa buat catatan-catatan yang lain. Jadi ke bawah misalnya tombolnya kita baca dulu. Nah, tombol yang ini kita cek IO misalnya, ini tombol ini tombol WhatsApp ya, tombol WhatsApp. Nah, benar, ini tadi yang keliru yang atas sendiri ya. Nah, setelah kita mendapatkan kode-kodenya semua, nah, misalnya ini apa, IRKSH, betul. Nah, misalnya tombol WhatsApp, tombol via Tokped, tombol Shopee. Nah, misalnya kita cek di bawah lagi ada tombol apa lagi, ini tidak usah kita masukkan ya. Misalnya ada tombol di sini, ini kita baca juga I84OH. Pastikan benar ya teman-teman ya, I84OH. Kemudian ini IV4K, terus yang Shopee terakhir
isik isik. Oh benar, berarti ini datanya ya. Oke. Nah, setelah itu kita tahu di sini udah ada kode-kodenya. Nah, kita masukkan contohnya ke sini. Nah, ini yang pertama tadi keliru, kita edit. Kode ID-nya ini kita rubah, masukkan kode ID yang baru. Kita kasih depannya dikasih crash ya. Nah, ini ada kodenya, button ID crash dulu gitu. Pilih yang di sini ada halaman dan button, kita pilih yang button, kemudian kita simpan. Oke, kalau ada perubahan seperti ini ya nanti akan penghitungannya akan berubah lagi ya teman-teman. Nah, intinya nanti kita tambah step, misalnya pilih halaman yang kita tracking, halaman yang mana. Misalnya kita kan tracking yang halaman yang kedua ini ya, yang Anatuk yang sudah ada pengunjung ya sesuai data di sini. Kemudian ini data landing pertamanya udah data. Nah, kemudian kita mau tracking button yang mana gitu. Kalau kita mau tracking button, misalnya button yang isik ini ya, tinggal dimasukkan aja, masukkan, pilih button, masukkan kode buttonnya. Nah, oke. Nanti gambaran datanya, ini contoh gambaran datanya. Tadi ada yang kereset ya. Jadi nanti sebenarnya setting pertama harus sudah benar supaya nanti data statistik yang lain juga hitungannya tidak berubah ya, tidak meleset. Contoh dari data ini, dari data yang sudah kita buat step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita mendapati bahwa button yang sudah mendapat klik, nah ini kan 0 klik ya, semuanya 0 klik. Tadi yang atas sendiri sebenarnya ada 2 klik ya, 0 klik, 0 klik, 0 klik. Ada yang dapat 2 klik yaitu yang button 18OH. Ini 18OH, kita cek 18OH apa nih? 18, oh chat by WA ya, ini chat by WA. Kemudian yang isik, yang Shopee, oh WA dan Shopee. Nah, jadi kita punya gambaran, oh ternyata dari iklan yang kita jalankan, customer cenderung belanja menggunakan chat to WA dan Shopee. Nah, kita bisa nanti optimasi nih untuk Shopee-nya. Misal kalau karyawan kita memang timnya belum banyak ya, kita bisa siagakan, oh cenderung pembeliannya hanya menggunakan WA dan Shopee. Tokpednya mungkin dihapus, jadi tidak harus menggunakan terlalu banyak tombol, karena terbukti bahwa orang order itu hanya dengan WA dan Shopee. Ini contoh pada kasus landing page Stadikasis, bukan kasus Stadikasis landing page yang saya tracking. Nah, teman-teman nanti bisa membuat tracking sendiri ya untuk mengambil keputusan, atau kita bisa buat mengambil kesimpulan ternyata dari tombol yang ada di landing page ini, tombol yang diklik adalah tombol yang 3 terbawah. Nah, jadi ternyata tombol yang diklik yang 3 terbawah ini nih, bukan yang di tengah. Yang di tengah ini nggak ada klik. Nah, berarti artinya yang paling dioptimasi adalah tombol yang area bawah sini. Optimasi misalnya kata-katanya nanti kita rubah. Kata-katanya mungkin tombol to WA ya. Kata-kata yang link WA-nya atau tombolnya dirubah. Misalnya seperti itu ya. Dan cara membaca data sesuai selera teman-teman ya. Karena itu sebagian dari strategi marketing masing-masing. Saya berharap teman-teman bisa mendapat inspirasi dari materi ini dan selamat mencoba. Terima kasih. Subscribe bagi yang belum subscribe channel YouTube Kirim Lead.